Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Islam Arif dengan NIM 222111121. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Dewan Pengawasan Syariah dan DSN MUI. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI, Repositing DPS dan DSN, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas, dan juga sertifikasi ahli asuransi. Pertama ada Dewan Pengawas Syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional nomor 3 tahun 2000 bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Wewenang dari DPS adalah yang pertama mendiskusikan masalah dan transaksi usaha yang dihadapkannya. Yang kedua, memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengerahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya. Yang ketiga, mengadakan perbaikan saat seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai dengan syariah. Fungsi dari DPS yaitu melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Selanjutnya ada Dewan Syariah Nasional atau DSN, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan dari bagian Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lainnya dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Tugas dari DSN yaitu menumbuh kembangkan penerapan nilai syariah dalam kegiatan perekonomian, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Yang dari DSN yaitu mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi, dan memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Dari DSN sendiri yaitu yang pertama, mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, meneliti dan memberi fatwa bagi produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah mengawasi produk keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada repositioning. Repositioning disebut juga sebagai reposisi, yang merupakan proses mengubah, menyesuaikan, atau mengalihkan kembali posisi, peran, atau citra suatu pihak agar lebih relevan dengan perkembangan situasi, kebutuhan, dan tantangan baru. Di sini saya akan membahas mengenai repositioning DPS dan juga DSN MUI. Repositioning atau reposisi DPS merupakan perpanjangan tangan DSN di lembaga keuangan syariah yang bertugas memastikan kepatuhan syariah dalam operasional lembaga. Reposisi ini menuntut DPS terlibat sejak awal dalam pengembangan produk, memberikan nasihat syariah secara berkelanjutan, serta membina karyawan dalam memahami nilai syariah. DPS juga dituntut memiliki kompetensi fikih dan keuangan agar mampu menjawab tantangan industri yang terus berkembang. Selanjutnya, ada reposisi DSN MUI yang sebagai lembaga pemberi fatwa atas produk dan layanan keuangan syariah. DSN aktif bekerja sama dengan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia, serta terlibat dalam penyusunan kebijakan, edukasi masyarakat, dan pengembangan fatwa untuk produk digital seperti vintage, kris syariah, dan e-wallet. Reposisi ini menunjukkan bahwa DSN tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selanjutnya ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Saya akan membahas mengenai kompetensi Basyarnas, dasar hukumnya, dan prosedur penyelesaiannya. Pertama ada kompetensi Basyarnas. Basyarnas merupakan lembaga permanen yang didirikan untuk Majelis Ulama Indonesia yang bertugas atau berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan bisnis.
Selain itu, lembaga ini juga memiliki suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang bertautan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Selanjutnya, dasar hukum arbitrase syariah di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua ada Majelis Ulama Indonesia pada SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep 9 MUI _12 _2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Dan ada fatwa DSN MUI, yaitu semua fatwa DSN MUI tentang hubungan muamalah senantiasa diakhiri dengan ketentuan. Prosedur penyelesaian arbitrase syariah. Yang pertama itu permohonan arbitrase, yaitu dengan cara mendaftarkan permohonan arbitrase dengan melampirkan salinan naskah akta perjanjian untuk diputus oleh para arbiter. Yang kedua, menunjuk arbiter. Apabila para pihak tidak menunjuk arbiter, maka ketua arbitrase yang akan menunjuk arbiter untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut. Apabila sengketa tersebut dianggap mudah, maka akan ditunjuk arbiter tunggal untuk menyelesaikan perkaranya. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak bebas menentukan jangka waktu dan tempat untuk melaksanakan proses pemeriksaan atau persidangan, termasuk pola arbiter dan majelis arbitrasenya. Selanjutnya ada sertifikasi ahli asuransi. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk penerbitan sertifikat terhadap kompetensi seseorang atau produk dan jasa atau proses kegiatan lembaga yang telah sesuai atau memenuhi standar yang dipersyaratkan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui penilaian kinerja nasional Indonesia atau internasional. Sertifikasi ahli asuransi di Indonesia ada 4. Yang pertama, AAMAI atau Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia. Yang kedua ada APARI, yaitu Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia. Yang ketiga ada LSPPI, Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian Indonesia. Dan yang terakhir ada LSPAW, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Pertama ada AMAI atau Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, yang merupakan lembaga yang telah lama berperan dalam pengembangan kompetensi profesional di industri asuransi Indonesia. Lembaga ini menawarkan jenjang sertifikasi seperti Ajun Ahli Asuransi Indonesia, Ahli Asuransi Indonesia, dan Fellow of Indonesian Insurance Institute, yang mencakup bidang asuransi jiwa dan kerugian. Materi ujiannya mencakup aspek teknis seperti underwriting, klaim, hukum asuransi, dan manajemen risiko. Ujian diselenggarakan secara nasional dengan sistem berbasis modul dan komputer asisten tes. Sertifikasi dari AMAI diakui oleh otoritas jasa keuangan yang menjadi standar kompetensi bagi profesional di industri asuransi. Kedua ada APARI atau Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia. APARI ini fokus pada pengembangan kompetensi pialang asuransi dan reasuransi. Lembaga ini menyelenggarakan program sertifikasi keahlian yang dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada Ajun Ahli Pialang Asuransi Indonesia, Ahli Pialang Asuransi Indonesia, dan Certified Indonesian Insurance and Reassurance Brokers. Materi pelatihannya mencakup pengertian dasar risiko, hukum perjanjian asuransi, fungsi pialang, serta pemahaman produk asuransi umum dan jiwa. Program ini dirancang untuk melatih calon pialang agar memahami secara mendalam aspek teknis dan regulasi dalam bidang asuransi. Selanjutnya ada LSPPI, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian Indonesia. LSPPI ini merupakan lembaga sertifikasi independen yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi profesi perasuransian di Indonesia. Lembaga ini menyusun skema sertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang mencakup bidang underwriting, klaim, pemasaran, pialang, dan penilai kerugian. Sertifikasi dilakukan melalui asesmen praktik kerja nyata, termasuk portofolio dan wawancara dengan asesor. LSPPI ini bertujuan menjadi rujukan profesionalisme bagi tenaga kerja industri perasuransian di Indonesia. Ini ada LSPAW atau Lembaga Sertifikasi Profesi Asosiasi Asuransi, yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam bidang asuransi umum kepada tenaga pemasar di Indonesia. Lembaga ini menawarkan skema sertifikasi pemasaran asuransi umum yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pemasar.
Sertifikasi ini penting untuk memastikan tenaga pemasar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar industri dan regulasi yang berlaku. Yang terakhir ada sertifikasi ahli asuransi syariah di Indonesia, yaitu ada AASI atau Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengembangkan industri asuransi syariah di Indonesia. AASI ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang asuransi syariah, serta memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah mengikuti prinsip syariah yang benar dalam proses operasionalnya. AASI ini menyelenggarakan sertifikasi profesi bagi tenaga kerja yang berkarir di industri asuransi syariah, termasuk dalam bidang pemasaran, underwriting, klaim, serta pengelolaan investasi syariah. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia mencoba melakukan terobosan untuk melakukan program pendidikan Certified Islamic Insurance Special sebagai wadah tunggal bagi perusahaan asuransi yang beroperasional dengan prinsip syariah. Saat ini, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia telah menyiapkan education program bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK, Departemen Keuangan, dan Lembaga Pengembangan Kepemimpinan Global, Yayasan Arta Bakti, Departemen Keuangan. Sekian yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.